Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Yasinta, NIM 5250305015, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ilmu politik tentang sistem ekonomi campuran. Dari 3 sistem ekonomi yang ada, saya akan membahas tentang sistem ekonomi campuran. Dari 3 sistem ekonomi yang ada, yang mana sih yang relevan dengan negara kita? Apakah sistem ekonomi campuran? Apakah sistem ekonomi komando? Atau justru sistem ekonomi pasar? Nah, hari ini aku mau bahas tentang sistem ekonomi campuran. Mengenal sistem ekonomi campuran dan implementasinya di Indonesia. Apa itu sistem ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen pasar atau swasta dan komando atau pemerintah. Mari kita bedah tentang filosofi ekonomi campuran antara kebebasan dan perlindungan. Yang pertama, efisiensi penggabungan dua kekuatan. Secara definisi, ekonomi campuran bukan sekedar mencampur-campur biasa, melainkan sebuah sinergi strategis. Di sisi lain, kita mengambil elemen pasar yang memberikan ruang bagi pihak swasta untuk berkompetisi, berinovasi, dan mencari keuntungan secara efisien. Namun di sisi lain, kita juga menyisipkan elemen komando, di mana pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur arah kebijakan ekonomi. Penggabungan ini bertujuan untuk mengambil sisi positif dari kapitalisme atau kemajuan dan sisi positif dari sosialisme atau pemerataan, sekaligus membuang sisi negatif keduanya. Wajah ekonomi campuran di Indonesia atau yang kita sebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Wajah ekonomi campuran di Indonesia atau kita menyebutnya sistem ekonomi Pancasila. Di Indonesia, sistem ini punya identitas khusus berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan pilar utama BUMN yang dikelola oleh negara, BUMS yang dikelola oleh swasta, dan koperasi.
pemerintah. Alasan yang ketiga, keadilan. Ada jaring pengaman sosial seperti bansos, subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Kesimpulannya, sebagai penutup, penting untuk kita mengetahui bahwa sistem ekonomi Pancasila atau sering disebut dengan sistem ekonomi campuran bukan sekedar angka atau teori di atas kertas. Indonesia memilih jalan tengah melalui sistem ekonomi campuran karena kita percaya bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa besar keuntungan atau efisiensi yang diraih, tetapi dari seberapa merata keadilan itu dapat dirasakan. Karena pada akhirnya, ekonomi kita bukan untuk memperkaya segelintir orang, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera dan bermartabat, sesuai amanat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi saya kali ini tentang sistem ekonomi campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.